Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 186. Man udina lahu fit ta'biri fahum fuhimat fi masa mi'il khalqi ibarathu wa jaliyat ilahim isyarat. Siapa yang diizinkan untuk berbicara, penjelasannya mudah dipahami dan keterangannya jelas. Orang arif yang diizinkan berbicara tentang hakikat-hakikat, yaitu berupa ilmu-ilmu yang diberikan Allah tanpa perantara, maka penjelasannya akan mudah dipahami. Tanda seorang arif diizinkan berbicara ialah ia merasa mudah mengungkapkan apa yang ingin diungkapkannya tanpa perlu bersusah payah. Lidahnya lancar mengungkapkan kata-kata tentang ilmu-ilmu itu. Ia juga mendapatkan dorongan kuat untuk mengungkapkan ilmu-ilmu itu tanpa kekurangan dalam berbicara. Tanda lain yang bisa dilihat ialah penjelasannya mudah dipahami dan amat jelas sehingga tidak perlu diulang-ulang. Keterangannya lebih lembut daripada ungkapan yang biasa digunakan ahli tarekat. Ahli tarekat dalam memberitakan tentang ilmu-ilmu batin dan hakikat ma'rifat. Lain halnya dengan orang-orang yang tidak diizinkan berbicara. Dibahas wong sing wis ngliwati makom fana. Melewati makom fana, apalagi di awal-awal nikah berarti di makom bakok. Berarti wis dadi kiai, statusnya wis dadi kiai, yang kiainya levelnya kiai hakikat, yang sehingga ketika beliau sudah ada di makom-makom itu, niku bahasanya, maka penjelasannya akan mudah dipahami tanpa harus bersusah payah mengungkapkan apa yang perlu disampaikan. Lidahnya lancar mengungkapkan kata-kata tentang ilmu-ilmu itu. Jadi lancare isone menyampaikan nggih mboten krana ngakal, mboten krana pinter, mboten krana napa nggih pancene bahasanya kayak dikei iso mek Gusti Allah. Atas dasarnya beliau sendiri sudah di makom itu, di makom wong arif itu mau. Ora krana sinau, ora krana belajar, ora krana maca kitab, mergo mondok terus ngerti, pinter maca kitab terus akhirnya bisa menyampaikan, tidak sebatas itu. Tapi memang sudah melewati makom fana, akhirnya ono di makom bakok, sehingga apa yang beliau sampaikan itu nggih berdasarkan tuntunan, berdasarkan apa nggih dituntun Gusti Allah dewi. Kalimat-kalimat yang diungkapkan itu nggih tekok pangeran di kasarane ngoten. Ditata pangeran di. Mboten mergo belajar, mboten mergo sinau. Ini ilmu yang dimaksud ya ilmu hakikat, bukan ilmu syariat tentang hukum halal haram. Arahnya bukan ke sana. Ilmu-ilmu yang dimaksud ini arahnya ke ilmu rohaniyah, ilmu hakikat. Nah, wong sing wis di makom itu, ini bahasanya diizinkan berbicara lah di bahasa ini. Ya nanti levelnya wali lah, levelnya para aulia itu penak penjelasannya. Sangat mudah dipahami, sejalan dengan pasal yang sebelumnya kemarin, bahwa ya memang penyampaiannya beliau itu ya memang wonten rohnya, wonten nurnya, sehingga baik si penyampainya, beliau-beliaunya dan penerimanya itu ya nampane penak. Sing nyampekno ya penak, sing nampani nggih penak. Kasarnya dari hati ke hati ya caranya. Karena makomnya berbeda. Lain halnya dengan orang yang tidak diizinkan berbicara, disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah, rubbama barazatil haqaiq maskufatal anwar idza lam yu'dan laka fiha bil idhar. Bisa jadi cahaya hakikat meredup apabila kau belum diberi izin untuk menampakkannya. Apabila kau tidak diberi izin untuk menampakkan hakikat, bisa jadi hakikat yang berupa ilmu dan makrifat itu akan meredup
dan diselimuti kegelapan akibat pandanganmu terhadap kebendaan. Akibatnya telinga para pendengar akan menolaknya dan hati mereka mengingkarinya. Imam Abu Al-Mursi berkata, ucapan orang yang diberi izin untuk berbicara diselimuti keindahan, sedangkan ucapan orang yang tidak diberi izin bercahaya redup. Jika kedua orang itu berbicara tentang satu hakikat, ucapan orang yang pertama diterima, sedangkan ucapan orang yang kedua ditolak. Jadi lain halnya dengan orang yang tidak diberi izin. Bahasa tidak diberi izin ini bukan arahnya nang wong sing melenceng, boten. Ini sama-sama orang yang arif, tapi ada masanya, ada kalanya nggih ono jatahe dhewe-dhewe cara bahasane. Ada jatahnya sendiri-sendiri, jatahnya masing-masing, sehingga wonten sing nggih wong padha-padha wong arif tapi mboten ditata kali Gusti Allah, mboten ditepakno dadi kali Gusti Allah, dikongkon menyampaikan. Karena bisa jadi makomnya juga belum ada atau belum mencapai makom wong pembimbing, makomnya guru lah, masih berkutat di dirinya sendiri, masih gambarane wong suluk, wong riyadhah mang sik mulek ambek awake dhewe, sik belum mencapai hasil maksimal di dirinya sendiri, sehingga belum memperoleh izin untuk mulang. Akhirnya apa yang disampaikan ya pastinya tidak maksimal. Sampun ibaratum imma liyafadhoni wajdin aw liqasdi hidayati muridin fal awalu halul saklikin wa tsani halu arbabil maknati wal muhaqqiqin. Bisa jadi kata-kata itu keluar karena ungkapan perasaan, bisa jadi pula karena ingin memberi petunjuk kepada murid. Kondisi pertama adalah kondisi salik, sedangkan kondisi kedua adalah kondisi mereka yang sudah mencapai hakikat. Ini ungkapan para peneliti jalan Allah tentang ilmu dan makrifat yang mereka temukan dalam batin, bisa jadi keluar karena luapan perasaan yang mereka alami di dalam hati. Mungkin hati mereka sempit sehingga tanpa mereka sadari dari sana mengalir dengan deras apa yang bersemayam di dalamnya. Persis seperti sebuah bejana kecil yang dipenuhi air, tentu air itu akan tumpah ruah keluar. Bisa jadi ungkapan itu keluar karena mereka ingin memberi petunjuk kepada murid. Walaupun hati mereka luas, mungkin mereka akan menahan isinya sehingga tak satupun yang keluar dari hati. Kondisi pertama adalah kondisi yang dialami seorang salik atau orang yang baru mulai meniti jalan menuju Allah. Di sini mereka tidak diberi izin untuk mengungkapkan isi hatinya karena mereka masih dikuasai luapan perasaan. Sementara itu yang kedua adalah kondisi para muhakkik atau orang yang sudah sampai kepada Allah. Mereka diberi izin untuk mengungkapkannya karena ungkapan mereka mengandung bimbingan dan hidayah bagi orang lain. Jika seorang salik mengungkap isi hatinya tanpa dikuasai perasaan, ungkapan itu sama saja dengan sebentuk pengakuan. Jika seorang muhakkik mengungkapkannya tanpa niat memberi hidayah kepada murid, tindakannya itu sama dengan menyebarkan rahasia terlarang. Seorang muhakkik harus bersikap diam, tak banyak bicara, karena ia sedang berada di kehadirat Allah, di hadirat Allah, menerima yang datang ke dalam hatinya berupa keajaiban ilmu dan pemahaman. Di ungkapan para peneliti jalan tentang ilmu ma'rifat, dan ini sing pasal 187 yang belum diberi izin tadi adalah orang-orang yang masih di levelnya salik. Nah, bahasa kula sik mulek ambek awake dhewe. Tapi krono sing ditampani itu kok Gusti Allah itu terlalu banyak. Sehingga nggih yo gak kuat karena akhirnya apapun yang dia terima diungkapkan, disampaikan. Mungkin yang beberapa pernah kita dengarkan kadang
sanepan-sanepan ono apa teko orang-orang yang levelnya wis koyo-koyo wis mungguh kita loh, mungguh kita itu orang-orang itu sudah ada di level yang lumayan tinggi. Nah itu keluar kalimat-kalimat yang kadang yo berupa sanepan, kadang yo enggak. Tapi sebenarnya nih wow itu bukan bimbingan, itu hanya ungkapan perasaannya beliau-beliau itu karena memang saking kebeke saking akeh sing ditampani. Nah, berbeda dengan levelnya nih wow. Ungkapan itu keluar karena mereka ingin memberi petunjuk kepada murid. Walaupun hati mereka luas, mungkin mereka akan menahan isinya sehingga tak satu keluar dari hati itu. Beda level, beda cerita nek sing level wis diberi izin tadi bahwa walaupun wakil sing tampani mergo wis mampu ngadai. Cara gak diungkapno cara gak disampaikan sebenarnya iso ae. Tapi berhubung memang ada hal yang memang harus disampaikan. Apa yang beliau tampani ini memang harus disampaikan karena ini berupa tuntunan, berupa bimbingan untuk orang lain, akhirnya disampaikanlah. Dan itu perbedaannya di sing pasal 186 tadi, itulah sing di pasal 188 dibahasakan kondisi kedua. Sing pasal 187 itu kondisinya di kondisi pertama di pasal 188. Di level wong salik ambil level sing wis ada di makom pakok. Mulai ini bahasanya makom muhakik. Kondisi 187 itu bahasanya seorang salik. Jadi masih belum diberi izin karena memang makomnya belum mencapai makom muhakik. Sehingga si mulai ambil awake dhewe ketika menyampaikan sesuatu memang bukan krono memang itu berupa bimbingan itu untuk arahan orang lain, bukan krono awake dhewe memang sih gak kuat nampani akhirnya disampaikanlah sak munine. Jika seorang salik mengungkapkan isi hatinya tanpa dikuasai perasaan, ungkapannya itu sama saja dengan sebentuk pengakuan. Jika seorang muhakik mengungkapkannya tanpa niat memberi hidayah kepada murid, tindakannya itu sama dengan menyebarkan rahasia terlarang. Yang perlu dipahami, yang perlu dihati-hati. Ada levelnya seorang salik, cerita mengungkapkan apa yang sudah diterima lewat jalur rohaniyah tadi ya. Itu ketika bahasanya ini tanpa dikuasai perasaan, akhirnya tidak lain tidak bukan cerita itu hanya seakan-akan minta pengakuan secara tidak langsungnya ketika ada orang bercerita iso weruh duwe apa bahasan apa wasito. Kalau perasaan ini tidak dikendalikan karena bahasan itu dikendalikan itu dalam rangka ini karena Gusti Allah gitu. Mengendalikan perasaan untuk Gusti Allah mau ndak mau kan sewaliknya Gusti Allah nang makhluk, otomatis arahnya tendensinya atau pamrihnya sesama makhluk. Nah, tendensinya sesama makhluk berarti padha karo ada unsur minta pengakuan secara tidak langsungnya
Lah lek sing di level muhakkik kok cerita-cerita hal-hal yang sifatnya rohaniyah tadi, tapi bukan dengan dasar karena kepingin mulang, lagi podo karo dengan menyebarkan rahasia terlarang. Mergo napa nggih? Mergo urusan rohaniyah, urusan apa nggih? Spiritual itu kan sifatnya pribadi. Kalau itu tidak dalam rangka mulang nggih, ya tadi lek salik ya berarti ya dalam rangkai golek pengakuan. Lek sing muhakkik iki padha karo wong menyebarkan rahasia. Makanya ini seorang muhakkik harus bersikap diam, tak banyak bicara, karena ia sedang berada di hadirat Allah, menerima yang datang ke dalam hatinya berupa keajaiban ilmu dan pemahaman. Lo terus ya, ada kaitannya. Al ibaratu qutun li ailatil musta'imi walisalaka illa ma anta lahu wakilun. Penjelasan mereka adalah makanan bagi para pendengar, dan yang kau peroleh adalah apa yang kau makan. Ungkapan yang diucapkan oleh ahli tarekat tentang ilmu dan makrifat adalah makanan roh bagi para pendengarnya atau mereka yang membutuhkan nasihat dan hikmah, persis seperti makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Apa yang kau peroleh tak lain adalah apa yang telah kau makan. Tak setiap orang cocok dengan satu makanan tertentu karena perbedaan kebiasaan dan kesukaan. Demikian pula dengan makanan roh. Makanan roh untuk seseorang belum tentu cocok untuk orang lain karena perbedaan kecenderungan dan keinginan mereka masing-masing. Bahkan terkadang satu ungkapan yang dilontarkan kepada satu kelompok pun, tiap-tiap anggota kelompok itu akan berbeda dalam memahaminya dengan dipahami anggota lainnya. Mungkin sebagian orang ada yang memahami sebuah ucapan dengan makna yang berbeda dengan yang diinginkan si pembicara. Namun batinnya terpengaruh oleh hal itu secara menakjubkan. Ungkapan yang diucapkan oleh ahli tarekat salikin mau itu adalah ruh, makan ruh bagi para pendengarnya, asupan gizinya ruh, karena pasti ngandung ilmu, rupa sanepan ataupun bukan ya wow, walaupun tendensinya si pembicara si salik si ngomong memang ada tendensi pengakuan itu ya ngono-ngono ono ilmu nih, ngono-ngono kuwi ya ilmu. Makanya gambarannya adalah makanan roh bagi para pendengarnya atau mereka yang membutuhkan nasihat dan hikmah, persis seperti makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Tapi ini apa yang kau peroleh bagi para pendengarnya, apa yang kau peroleh tak lain adalah apa yang telah kau makan. Tidak setiap orang cocok dengan satu makanan tertentu. Jadi ketika ngerungokno penjelasannya salikin, omongannya salikin, ungkapan tadi, itu tidak semua orang cocok. Urusan rohaniyah itu wow balik mana, itu urusan spiritual, itu urusannya privasi, tidak semua orang cocok. Karena gambaran makanan itu wow, dengan perbedaannya kebiasaan atau kesukaan itu otomatis ya berpengaruh. Hingga apa yang disampaikan orang lain, disampaikan ahli tarekat tadi, ketika kita mendengar pun ya iso cocok, iso mboten. Nah, bahkan terkadang satu ungkapan yang dilontarkan kepada satu kelompok pun, jangankan di berbeda tempat bahasanya, di satu event, satu kelompok bahasanya itu, dikumpul bareng ini, terus ono sing ngomong membahas urusan tarekat, urusan ilmu makrifat, nah itu sing ngrungokno niki iso memang
Ya beda pemahaman. Padahal sing nyampekno wong siji, kalimatnya ya iku ae ya padha ae. Lah cuman sing ngrungokno mang iso kok tampane beda-beda. Dan ini mungkin sebagian orang ada yang memahami sebuah ucapan dengan makna yang berbeda dengan yang diinginkan si pembicara. Jadi kadang sing ngomong mang karepe gak ngono. Nah, tapi sing ngrungokno niki mergo terpengaruh oleh batin dhewe, kondisine awake dhewe. Itu bisa menjadi makna yang berbeda juga, menjadi makna yang menakjubkan. Jadi kadang sing nyampekno biasa, sing nampani iso dadi luar biasa. Atau sebaliknya, sing nyampekno luar biasa, sing nampani biasa-biasa saja. Tergantung situasinya. Nah, iki sing rotok penting. Rubbama abara anil makom man istashrafu alaihi wa rubbama abara anhu man wasala ilaihi. Wa dzalika multabisun illa ala sahibi basiratin. Bisa jadi yang menjelaskan perihal makom adalah orang yang belum sampai ke sana. Bisa jadi pula yang menjelaskan adalah orang yang telah sampai ke sana. Semuanya samar kecuali bagi orang yang memiliki mata hati. Bisa jadi orang yang menjelaskan perihal makom seperti makom zuhud, makom marok, makom tawakal dan lain-lain ini adalah orang yang belum sampai ke makom tersebut. Bisa jadi pula orang yang memang sudah sampai. Kedua kondisi itu amat sulit dibedakan kecuali oleh orang yang memiliki mata hati, karena ia mampu melihat gambaran batin seseorang. Di gambarannya orang yang membicarakan makom, ya kayak WDW ini gitu. Itu adalah orang yang belum sampai makom tersebut. Kayak WDW ini kurang tahu, kurang roh. Apa kuwi rasane panak lah apa lah. Karung ya mek awake bahas. Nah, itu bisa jadi juga ana kalane penyampai tadi sudah sampai, memang ngerti, memang menyampaikan atau membahas bab makom tadi memang sudah sampai, sudah melewati atau memang sudah sampai. Nah, jadi kedua kondisi itu sangat sulit dibedakan kecuali oleh orang-orang yang memiliki mata hati. Jadi sing ngrungokno memang ya makome wis beda. Maksudnya sudah ada di makom atau level yang lebih tinggi sehingga kewaskitaannya ya luar biasa, ma'rifatnya luar biasa, sehingga ngerti sing ngomong mang iki mek omong tok atau ya anjene wis paham tenan. Orang yang belum mencapai makom biasanya senang membicarakan makom, yang menganggapnya sebagai sesuatu yang luar biasa. Ia juga merasa dirinya hebat karena sebentar lagi akan sampai ke sana. Lain halnya dengan orang yang sudah mencapai makom, ia membicarakan makomnya dengan biasa-biasa saja, seperti berbicara tentang hal lain. Orang yang belum mencapai makom, wong kok rodok tertarik dengan dunia torekoh, dengan dunia hakikat, tapi sebenarnya belum mencapai makomnya, itu bahasanya rodok seneng bahas koyok ngaji lah, bahas urusan ilmu, urusan makrifat dan lain-lain, yang menganggapnya seperti luar biasa. Dan seakan-akan apa yang sudah dilakukan itu ya nyantol-nyantol titik lah tentang makom yang dia bahas. Padahal durung, padahal masih jauh banget. Wis mek trimo nglakoni, mek trimo sregep, mek trimo paham, tapi belum mencapai makom. Tapi berhubung karena dia senang, akhirnya dibahas, akhirnya dan koyok-koyok awake iki wis ana nek kono, cedhek lah, dilungkas lah koyok-koyok. Beda mbek wong sing wis mencapai makom. Ya dia akan biasa-biasa saja. Ini bahasanya semacam tanda-tanda. Lainnya dengan orang yang sudah mencapai makom,
ia akan membicarakan makomnya dengan biasa-biasa saja. Jadi yo gak kira ini dibahas, malah kadang bahasanya ini seperti berbicara tentang hal lain secara tidak langsung. Pembahasan tentang makomnya dia itu diselendang-selendang nang perkara lain supaya gak patek dibahas. Mungkin juga orang yang menjelaskan perihal makom ini adalah orang yang menukilnya di sebuah kitab sembari menjaga ahwalnya dari kebiasaan bicara orang-orang, sehingga tak heran jika akhirnya ia dianggap sebagai orang yang sudah mendapatkan makom itu. Untuk mengenali orang seperti ini, kita harus menerapkan kaidah-kaidah ilmu. Jika ia selalu banyak menjawab, cenderung fanatik dan egois, berarti ia hanya seorang pendusta yang mengaku-ngaku telah mendapatkan sebuah makom. Bisa jadi memang anjane wong pinter oleh sinau akhirnya berperilaku bertindak tanduk kaya wong sing wis mencapai sebuah makom, mencapai di makom tertentu. Ciri-ciri ini kan ono, ini mungkin jenengan iso memahami di beberapa sekian pasal kan ciri-ciri ini wong makom ini ngeten, tanda-tandanya ngeten. Nah, akhirnya ketika orang itu tertarik dengan makom-makom itu, tertarik dengan dunia hakikat makrifat, ono kolone akhirnya wong mang macak-macak ciri-ciri ini wong sing di makom tersebut. Bahkan itu menjaga ahwalnya dari kebiasaan bicara orang-orang sehingga tak heran jika ia akhirnya dianggap seperti sudah mencapai makom. Wonge maca kitab terus bergaya seperti makom-makom yang sudah disebutkan di kitab. Untuk mengenalinya, kita harus menerapkan kaidah-kaidah ilmu. Jika ia selalu banyak menjawab, cenderung fanatik dan egois, berarti ia pendusta, mengaku-ngaku telah mendapatkan sebuah makom. Malik seringkali disampaikan orang awake dhewe iki mek sinau ngaji, ojo ngaku-ngaku tadi wong hakikat masih jauh awake dhewe watok pol sejok sok-sok tadi. Ya ini hanya untuk pengetahuan kita, ciri-cirinya yang tapi faktanya kita sendiri masih jauh. Tugas kita kan bahasanya sebatas berproses, prosesnya jalannya cuma istiqomah wal mujahadah. Untuk urusan makom, derajat, pangkat, wis awake dhewe sojok kocok duwe angen-angen rono-rono lah. Atuan. Kita sama-sama belajar. Ini sebutkan lagi lah yang bagi lisalik ayu abiru anwari tatihi fa inna dzalika yuqallilu amalaha fi qalbihi wa yamna wujud tasdiqi ma'a rabbih. Seorang salik tak layak untuk mengungkapkan anugerah dan karunia yang dialaminya berupa ilmu laduni maupun rahasia-rahasia tauhid. Ia tidak boleh mengungkapkannya dengan keinginan sendiri, justru semestinya ia menyembunyikan dan menjaganya agar tak seorang pun tahu kecuali guru atau mursyidnya. Mengungkapkan hal itu bisa mengurangi kesan karunia itu di dalam kalbu, sehingga ia tidak bisa memanfaatkannya secara utuh. Hal itu juga dapat menghalangi ketulusannya kepada Tuhan, karena biasanya pengungkapan tentang karunia itu tidak akan lepas dari nafsu syahwat. Saat mengungkapnya, nafsu menemukan kenikmatan dan kelapangan. Tentu hal itu akan menguatkan sifat-sifat syahwatnya, dan kekuatan sifat itulah yang menghalanginya untuk tulus kepada Tuhannya. Yes. Sering kali disebutkan, sering kali kita ceritakan toh. Harusnya kan perjalanan spiritual lah cara bahasanya. Pengalaman-pengalaman spiritual, pengalaman riyadhah berupa apapun itu kan tidak layak untuk diceritakan kepada siapapun.
konco, dulur, apapun itulah. Bentuk bagaimanapun perjalanan spiritualnya. Nah, ini berupa ilmu laduni maupun rahasia-rahasia tauhid. Karena mengungkapkan hal itu bisa mengurangi kesan karunia itu di dalam kalbu, sehingga ia tidak bisa memanfaatkannya secara utuh. Pengungkapan tentang karunia itu tidak akan lepas dari nafsu syahwat. Bercerita tentang perjalanan spiritual, riadoh dan segala macamnya itu tidak lepas dari nafsu syahwat. Napa nafsu syahwat ini? Saat mengungkapkannya nafsu menemukan kenikmatan. Nafsu ini nikmat perkara bahwa ada arah ke meminta pengakuan dari orang lain. Dengan bercerita itu kan secara tidak langsung ya golek pengakuan. Oh, wis ampuh. Itulah akhirnya nikmatnya nafsu. Nafsu ini nikmat, masih seneng nafsu nih. Karena secara tidak langsung berhasil mengalahkan rohaniah kita. Secara tidak langsung dengan kekuatan sifat itulah yang menghalangi untuk tulus kepada Tuhannya. Akhirnya ketika itu berlangsung, akhirnya nilai ibadah sing sakjane karepe ngono ya lillahi ta'ala. Akhirnya kan ketika ibadah malah beralih nang hal-hal yang diceritakannya tadi. Uber dengan bahasanya kita kemarin kan ketika wis riyadhah oleh bonusnya dicerita-cerita kancan. Cerita-cerita wong liya. Nanti kalau ini terus berlangsung akhirnya ya kita kepincuti nang bonus mang ora nang Gusti Allah. Sering kejadian kan dengan seringnya riyadhah tirakat akhirnya iso tolong liya. Dilatih untuk mandi lah. Akhirnya kepincut dengan itu. Dengan mencapai level itu akhirnya kepincut riyadhah dan tirakate kepingin nulung wong liya. Gitu, mau ndak mau mesti ngoten. Dilalah jodoh ngobati wong, dilalah jodoh iso mayokno tanahe wong. Akhirnya ana teko maneh, ya wis, engko bengi atau meneh wiritan metenteng merga tanahe sing njaluk tulung cek payu, merga lorone sing njaluk tulung cek waras. Mboten nang pangeran akhirnya. Itu salah satu contohnya. Karena nggih, ya sangat-sangat rawan sekali urusan spiritual. Ini balik-balik mana kajian kita ini untuk pengetahuan kita sendiri. Balik mana sok hebat-hebat toh. Kita semua masih jauh dari itu semua. Bahkan yang kita bahas sendiri ini yo lakonnya WD sih waduh. Hanya 1-2 saja yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya digawe di titik lah. Tapi insya Allah prakteknya masih jauh. Karena tolok ukurnya adalah perjalanan torekoh kita ngerutin ngajek ngakeh ya dhewe iki sik atuh. Untuk mencapai makom ini butuh level istiqomah dan mujahadah di level yang luar biasa. Untuk mendapatkan hasil luar biasa, seberapa luar biasa usaha kita. Nah, biasa-biasa saja kan ya wis diakui saja kita masih jauh.
pun ilawana wallahu taala alam. Al-Fatihah.